Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Susanti, nomor induk mahasiswa A2G6222026, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 program studi PPKN Universitas Jambi. Pada hari ini tanggal 14 Agustus 2023 saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi hak dan kewajiban pada norma di kelas 7 di SMP Negeri 3 Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran kita pendidikan Pancasila di kegiatan aktivitas kita. Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa kepada ketua kelas. Doa dimulai. Baik, sebelum belajar ada yang tidak masuk nak? Masuk. Baik ya, semua. Dan sebelumnya coba kalian periksa dulu meja kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan buang ke luar kelas. Tidak ada, berarti sudah siap belajar ya. Sebelum belajar, ibu minta tolong Sinta untuk ke depan memimpin menyanyikan lagu wajib kita. Nyanyi lagu apa sekarang nak? Sudah bisa dimulai pelajaran kita pada hari ini? Kalau sudah bisa, sebelumnya ibu ingin bertanya dulu tentang materi. Nanti dulu nak mainnya nak ya. Oke. Jadi sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin tentang apa? Kita mau bahas tentang apa nak? Norma masyarakat. Katakan. Ayo, ada yang masih ingat? Silakan. Tentang norma masyarakat. Ada berapa macam norma nak? Yang pertama, Agama. kesopanan. Kalau norma agama bersumber pada apa? Norma agama bersumber pada wahyu Tuhan. Kalau norma hukum bersumber pada apa? Apa? Negara. Ada yang lain? Norma hukum bersumber pada apa? Peraturan pemerintah. Baik, cukup. Setelah ibu ulangi materi sebelumnya, masih bisa mengingat, masih hafal tentang materi sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban pada norma. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa atau mampu
bagaimana hak kalian, bagaimana kewajiban kalian kalau dikaitkan di sekolah. Kalau hak kalian seperti apa kalau dikaitkan? Hak belajar. Terus hak apa nak? Hak beraktivitas. Terus kalau ada buku di perpustakaan bisa tidak meminjam? Bisa. Berarti berhak untuk meminjam buku. Kalau kewajiban membersihkan lingkungan kelas, mengikuti, mematuhi peraturan di sekolah, terus menjaga nama baik sekolah. Jadi kalau dikaitkan tentang hak dan kewajiban kalian di sekolah, berarti kalian sudah bisa ya, sudah ngerti yang mana hak dan yang mana kewajiban. Di sini Ibu sudah menampilkan materi kita pada hari ini, yaitu hak dan kewajiban pada norma. Di sini slide pertama, hak dan kewajiban pada norma. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat pada norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Lanjut ya. Kalau enggak bisa dibantu Ibu membaca itu? Dari sana bisa. Seperti yang terjadi pada pelajar di sekolah, aturan atau norma sekolah mengharuskan setiap siswa tiba di sekolah sebelum pukul 7.04. Setelah siswa juga harus mengikuti pelajaran di sekolah sampai selesai siang harinya. Semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pemberian bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Setiap siswa harus mendapatkan bimbingan tersebut karena itu merupakan haknya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak dan hak-hak yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku. Seperti di sekolah, ada hal yang harus diperoleh dan ada yang harus dilakukan setiap siswa. Lanjut. Silakan Nak. Menurut Ansisa Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya buku ini adalah siswa karena saya sudah membelinya. Selain itu hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Seorang guru memiliki wewenang untuk mengajar siswa-siswa di sekolah. Maka guru itu disebut berhak mengajar siswa di sekolah tentang mengajar. Dengan demikian, milik atau punya atau wewenang itulah hak-hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh undang-undang. Seperti norma sekolah, semua siswa berhak mendapat kasih sayang dari penghargaan dari sesama siswa. Siswa harus mengasihi dan menghargai semua teman tanpa kecuali. Ibu lanjutkan lagi ya. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau norma dibuat. Hak inilah yang disebut HAM atau hak asasi manusia. Hak ini dimiliki setiap oleh orang bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Di antaranya adalah hak hidup, hak beragama, hingga hak untuk mengungkapkan pendapat. Nilai HAM mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Tidak ada manusia yang boleh diletak, dikasari, ataupun dilecehkan dengan alasan apapun. Lanjut, sekarang tentang kewajiban. Boleh Rio tolong Ibu baca Rio tentang kewajiban. Ya, Rio. Pengertian kewajiban. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban pada sesama manusia. Dan ketiga, kewajiban pada alam. Kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama.
Hal ini terkait norma agama dan jenis-jenis norma juga terkait dengan norma ketuhanan menyangkut nilai Pancasila. Lanjut ya. Kewajiban pada sesama berhubungan dengan soal sopan santun dan kesusilaan. Ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesusilaan, norma kesopanan dan juga norma hukum. Bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, kewajiban pada sesama terkait dengan norma kemanusiaan, norma kesatuan, norma kemanusiaan, serta norma keadilan sosial. Adapun kewajiban pada alam berkaitan dengan norma agama yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan serta norma hukum. Kewajiban pada alam juga berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi oleh manusia. Dalam hal ini manusia harus menjaga dan merawat alam seperti tumbuhan, hewan, monyet, bahkan berair. Negara melakukan hal serupa melalui Undang-Undang Perlindungan Alam seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Jadi di sini Ibu akan menampilkan video. Video ini akan berkaitan dengan kerja kalian atau tugas kalian LKPD. Nanti Ibu bagikan setelah kalian melihat video ini, nak ya. Jadi amati, pahami video yang akan Ibu tampilkan ini. Paham? Nggak apa-apa, Nak? Ada yang namanya paham bahwa Allah besar dan serahkan kepada yang ikhlas. Silakan perhatikan ya video itu. Dua pelaku pencuri motor ini tak berdaya saat menjadi sasaran amuk warga di Desa Tuli, Kabupaten Pasuruan Minggu sore. Kedua pelaku yang masih berusia belasan tahun asal Desa Ciburu Gondang dan Desa Pelososari hanya pasrah saat masa hujan tinju dan tendangan ke arahnya. Menurut saksi mata, kedua pelaku berperan saat di rumahnya. Pelaku yang sempat kabur ditangkap warga saat korban teriak-teriak. Beruntungnya pelaku selamat setelah perangkat desa setempat memilih melarikannya ke Polsek Guru yang akan dilakukan. Demikian warga yang tak puas membakar motor pelaku. Tadi kalian sudah melihat video itu. Sekarang kalian kan sudah duduk per kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD. Silahkan kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Video tadi masih ingat kan isi dari video tersebut? Jadi di sini Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi LKPD itu ada dua. Yang pertama, yang lembaran pertama ini silahkan kalian review video yang telah kalian lihat tadi berhubungan dengan hak dan kewajiban pada video tersebut. Yang kedua, di sini ada hak dan kewajiban. Silahkan tulis hak dan kewajiban pada keluarga, pada sekolah, pada masyarakat. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Silahkan bekerja. Tidak, yang itu tulis. Jadi yang mau pengen baca aksi mereka kepergok oleh korban, kemudian mereka kalau ada yang lupa silakan buka searching di HP kalian ya. Oke. Apa ini?
Jelaskan tugasnya. Silakan tulis nama Kelompok satu sudah? Sudah? Sudah. Kelompok dua? Tiga? Belum. Yang kelompok empat? Belum juga. Kelompok satu, kelompok dua kita tunggu kelompok tiga dan empat ya. Kelompok empat sudah. Kelompok tiga yang belum. Sedikit lagi, Bu. Silakan. Kami masih menunggu untuk mempresentasikan wajah-wajah. Jadi nanti setiap perwakilan kelompok ke depan ya Nak ya. Selesai ya diskusinya? Selesai? Sekarang untuk waktunya kita presentasi, silakan perwakilan dari kelompok satu maju ke depan Nak. Yang lain silakan disimak ya hasil kerja dari kawan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang akan menyimpulkan dari video yang tadi diputar. Setelah melihat tayangan video dapat kami simpulkan bahwa terjadi pencurian sepeda motor di depan Jawa di daerah Jawa Timur, Pasuruan. Pelaku tumor adalah anak yang masih berumur belasan tahun. Aksi mereka
mereka kepergok oleh korban, kemudian mereka diamuk oleh massa dan diserahkan ke Polsek Pasuruan. Kemudian motor pelaku dibakar oleh massa. Kedua pelaku tersebut terseret pasal 36 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban dari sisi pelaku melanggar hak korban karena melakukan pencurian sepeda motor. Dari sisi korban hampir kehilangan hak atas sepeda motor dan korban wajib melaporkan kepada polisi. Lanjut, tugas kedua. Mengenai kewajiban di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, hak dapat kasih sayang orang tua, dapat pendidikan, hak dapat perlindungan, dan perlindungan dari orang tua, dapat kesejahteraan. Kewajibannya wajib menghormati keluarga, wajib juga nama baik keluarga, wajib menjaga ketentraman keluarga, wajib bantu orang tua, wajib saling menyayangi dan menghargai. Di lingkungan sekolah, haknya dapat suara tenang dalam belajar, dapat bimbingan dari guru, dapat menggunakan fasilitas sekolah, dan kewajiban menghormati guru, menjaga nama baik sekolah, melaksanakan tugas piket, melakukan tata tertib, mengikuti upacara bendera. Dalam lingkungan masyarakat, haknya mengeluarkan pendapat beragama, ibadah, membela negara. Kewajiban jaga kesehatan lingkungan sekitar, nyaman, ada bimbingan pendidikan dasar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil video tadi. Video tersebut menjelaskan bahwa seseorang anak remaja masih di bawah umur mencuri motor dan terpergok oleh warga sekitar dan diamuk massa oleh warga setempat. Kedua pelaku diamuk massa diserahkan ke kepolisian. Pelaku terjerat pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi. Setelah melihat tayangan video, dapat kami simpulkan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku curanmor adalah anak di bawah umur atau masih belasan tahun. Aksi mereka terbekok oleh korban, kemudian mereka diamuk massa. Kemudian diserahkan ke Polsek Pasuruan, Jawa Timur. Belum habis kesal kepada pelaku, warga pun membakar sepeda motor pelaku. Kedua pelaku terkena pasal 363 KUHP, dihukum maksimal 5 tahun penjara. Jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban, maka para pelaku telah melanggar hak korban karena sudah berusaha mengambil hak kepada motor mereka. Dari sisi korban hampir kehilangan hak atas sepeda motornya, dan korban wajib melaporkan kepada pihak kepolisian karena hak sepeda motornya harus dicuri maling. Hak di lingkungan keluarga, dapat kasih sayang dari orang tua. 2. Dapat kesejahteraan hidup. 3. Hak untuk bermain. Kewajiban di lingkungan keluarga, dapat kasih sayang dari orang tua. 2. Hak dari perlindungan
juga wajib bantu orang tua. Hak di lingkungan masyarakat. 1. Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintah. Mengeluarkan sakit ya. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil kerja kelompok kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Ibu nilai Ibu rasa sudah cukup baik dari hasil kerja kelompok kalian. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada hari ini. Jadi apa itu hak, Nak? Hak itu adalah milik atau punya, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita kerjakan. Baik. Jadi jika kita mereview dari hasil kerja kelompok tadi, yang pertama itu adalah Ibu menampilkan video tentang kejadian pencurian sepeda motor. Pencurian sepeda motor itu dilakukan oleh anak umur yang masih belasan tahun. Kemudian mereka diamuk oleh massa karena kepergok mencuri sepeda motor. Jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban, maka dari sisi pelaku mereka telah melanggar melanggar hak dari korban karena telah berusaha untuk mengambil hak dari korban, yaitu sepeda motor. Sedangkan dari sisi korban merasa hampir kehilangan hak. Ya, hampir kehilangan hak karena sepeda motor korban hampir diambil oleh pencuri. Dan kewajiban dari korban adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi Ibu rasa cukup sampai di situ, cukup sampai di sini, cukup mengerti dengan materi kita pada hari ini. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, sudah kita simpulkan bersama-sama. Minggu depan kita membahas tentang Undang-Undang NRI tahun 1945 tentang dasar negara. Jadi untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa, ya. Berdoa dimulai. Tiga.